Jadi pada topik pertama ini adalah DPR menganggarkan 48 miliar untuk gorden. Nah, di sini saya tidak setuju dengan adanya penganggaran 48 miliar ini untuk pengadaan gorden oleh DPR karena bisa dianggap sebagai pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pengeluaran anggaran untuk gorden ini dianggap berlebihan di tengah situasi rakyat yang membutuhkan perhatian lebih pada pendidikan, kemudian pada kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. Maka hal itu bisa dinilai tidak beradab. Nah, keadilan sosial itu termasuk bagaimana dana pengelolaan dialokasikan. Jadi dana tersebut bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas-fasilitas di daerah tertinggal di Indonesia. Contohnya pada daerah Papua dan Papua Barat, di mana di sana infrastrukturnya kurang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses pelayanan terhadap kesehatan itu terbatas. Nah, kondisi geografis yang sulit juga menyulitkan distribusi barang dan jasa. Jadi lebih baik dana untuk gorden tadi dialokasikan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Terdapat juga pada pasal 23 Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, yaitu menyatakan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu pada topik kedua yaitu narapidana mendapat remisi. Nah, di sini saya setuju dengan adanya pemberian remisi pada narapidana yang sudah mengikuti program-program pada binaan yang telah diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, di mana para narapidana ini sudah berkelakuan baik, sudah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi remisi ini saya setuju jika narapidana mendapatkan remisi ini. Remisi ini juga dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan Pancasila tentunya. Jadi pemberian remisi ini menurut saya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi yang dianggap positif dari narapidana tersebut. Jadi narapidana yang menunjukkan niat baik dan kesempatan untuk kemajuan dalam proses rehabilitasi itu bisa dianggap layak mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan pengurangan hukuman. Nah, jadi menurut saya remisi ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan remisi ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan. Pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Jadi remisi ini sudah diatur oleh pemerintah. Lalu kita masuk topik ketiga, di mana Jokowi bagikan BLT El Nino. Saya setuju dengan kebijakan BLT El Nino ini karena tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, sedangkan BLT El Nino ini sangat sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi penyaluran BLT El Nino ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang terdampak. Nah, kebijakan ini bisa memperkuat persatuan dengan memberikan bantuan yang merata kepada semua warga negara yang membutuhkan, sehingga tidak terciptanya kesenjangan sosial ataupun memicu konflik di masyarakat. Kebijakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, pada pasal 26, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang terdampak bencana. Lalu kita masuk ke topik yang keempat, di mana Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Nah, menurut saya kebijakan impor ini tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, karena sesuai dengan Pancasila sila kedua, kebijakan impor beras ini dapat selaras dengan prinsip jika tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mencegah kelaparan atau kekurangan pangan akibat
masalah produksi dalam negeri. Nah, pengimporan ini juga menguntungkan untuk petani dan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 4 Ayat 1. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur perdagangan luar negeri, termasuk impor, guna melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya kita akan masuki topik yang kelima, yaitu Omnibus Law. Nah, saya sangat tidak setuju dengan Omnibus Law ini karena Omnibus Law ini bertentangan dengan terutama pada sila Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Nah, pada sila kedua itu kan dijelaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan Omnibus Law ini dikritik karena dianggap merugikan pekerja terutama ketentuan pesangon dan juga jam kerja, yang mana ada juga pihak yang tidak mencerminkan tentang perlindungan kemanusiaan yang adil. Dan dari para buruh dan juga aktivis pekerja dinilai kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini mengutamakan kepentingan para pengusaha ketimbang para pekerja. Untuk yang sila kelima itu kan disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari beberapa pihak menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih mengasih atau lebih berpihak kepada pemodal dan mereka mengesampingkan dari prinsip keadilan sosial seperti yang ada pada sila kelima. Karena itulah adanya kesenjangan antara pekerja dan juga pemodal yang mana tidak memihak pada sila kelima. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat A itu dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi kalau pada undang-undang itu kan dijelaskan bahwa tiap-tiap warga itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Nah, sedangkan kalau Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini nih, dia tuh lebih mengasih ke pihak pemodal daripada dan mengesampingkan prinsip keadilan sosial. Kita memasuki topik ke-6, yaitu Menha Prabowo perkuat TNI melalui pembelian pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Secara keseluruhan, kebijakan penguatan pertahanan negara melalui pembelian pesawat tempur ini sangat berpegang atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, penguatan TNI melalui pembelian pesawat tempur ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa. Nah, dalam konteks ini, langkah tersebut mendukung upaya mempertahankan integrasi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks di kawasan. Nah, dengan demikian, kebijakan ini sesuai dengan semangat mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, sepertinya pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan seperti pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, di mana usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.